Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kita akan sampaikan satu informasi di mana Financial Times Stock Exchange atau FTSE Russell siap merombak susunan saham konstituen Global Equity Index Asia Pasifik ex Japan, ex China regional. Perombakan tersebut akan merubah susunan emiten yang ada dalam daftar tersebut. Penyedia data dan indeks pasar modal Financial Times Stock Exchange atau FTSE Russell akan merombak daftar saham dalam indeks FTSE Global Equity Index Series Asia Pacific ex Japan ex China. Adapun perubahan dalam semi-annual review ini akan efektif pada penutupan perdagangan Jumat 17 September mendatang dan mulai berjalan pada awal perdagangan Senin pekan depan. Adapun FTSE Russell atau biasa disebut FTSE Group merupakan penyedia indeks pasar yang dimiliki seluruhnya oleh London Stock Exchange, di mana perusahaan tersebut dimiliki oleh Pearson yang merupakan pemilik dari Financial Times. Secara keseluruhan sebanyak 17 saham domestik akan dimasukkan dan 12 saham dikeluarkan dalam semi-annual review kali ini. Sementara sisanya hanya berpindah kelas. Untuk indeks saham Big Cap, saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan masuk setelah sebelumnya keluar dari indeks saham berkapitalisasi kecil atau small caps. Sementara itu saham PT Semen Indonesia Persero Tbk dikeluarkan dari indeks large cap dan masuk ke indeks saham berkapitalisasi menengah atau mid cap. Adapun dari kelompok mid cap tidak ada saham yang dikeluarkan dari daftar ini. Sementara itu, Investment Banking Panin Sekuritas Indraten kepada ADX Channel mengatakan perubahan daftar perusahaan tersebut merupakan hal yang biasa, namun bisa menjadi sentimen positif bagi emiten yang mengalami perubahan dalam daftar. Indra mengatakan umumnya akan terdapat potensi penguatan dalam jangka pendek bagi saham yang masuk dalam perubahan positif di daftar saham yang dirombak. Lantas, bagaimana dampak lain dari perombakan oleh FTSE Russell khususnya bagi pasar saham Indonesia dan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? Simak perbincangan selengkapnya dalam IDX Second Session Closing kali ini. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk bagaimana mereview perdagangan hari ini kemudian proyeksinya untuk perdagangan esok hari kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Dimas Pratama. Beliau adalah technical analyst dari NH Korindo Sekuritas. Ya, halo, selamat sore Mas Dimas. Halo sore Mas. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Kita langsung saja mereview ya dari pergerakan indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Anda melihatnya bagaimana tekanan jual yang kembali lagi terjadi dari pergerakan IHSG. Lebih kepada karena memang level-level 6.100-an ini menjadi level kunci sebenarnya dari pergerakan IHSG. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, untuk perdagangan hari ini memang range cukup sempit ya Mas, sekitar 25 poin. Di mana kita tahu closing hari ini di 6110. Yeah. Dan kalau kita tahu investor masih cenderung wait and see terkait dengan data dari rilis Amerika ya, data inflasi dan juga dari data manufacturing China yang kemungkinan masih akan melambat. Di mana kita tahu hari ini pun juga bursa regular pun juga terjadi profit taking. Jadi namun koreksi yang sifatnya terjadi hari ini sebenarnya wajar, di mana kita tahu asing beberapa hari terakhir masih tetap melakukan net buy ya, terutama di saham Big Bang dan juga kedepannya seharusnya masih ada potensi untuk penguatan lanjutan. Namun kalau kita lihat range saat ini masih akan terjaga antara 6.100 sampai dengan 6.150 seperti itu. Baik, dengan kondisi seperti saat ini kalau kita lihat strategi investor lagi-lagi memang hit and run saja. Dan kalau kita lihat juga informasi yang sudah disampaikan tadi, ada Financial Times Stock Exchange atau FTSE Russell yang juga merombak susunan saham konstituen ini. Bagaimana analisis Anda ini Mas Dimas? Oke, kalau kita lihat dari yang FTSE Russell itu ya, kalau kita tahu yang dimasukkan, kalau kita lihat memang banyak yang ke farmasi, konsumer dan juga manufacturing ya. Yang dikeluarkan ada dari saham-saham seperti kayak batu bara dan juga dari sektor konstruksi. Nah, kalau kita lihat memang komposisinya nampaknya masih akan cenderung optimis fokus ke dalam negeri. Kenapa? Kalau kita tahu nampaknya seiring dengan pemulihan ekonomi yang sudah berjalan, nampaknya optimisme terhadap kegiatan manufacturing pun juga kedepannya nanti juga pasti akan meningkat kembali. Nah, ini nggak salah kalau kita lihat banyak saham-saham manufacturing yang akhirnya masuk di indeks yang baru ini di FTSE Russell sini. Dan kalau kita tahu dari yang menariknya adalah agro, dan agro ini boleh dibilang itu salah satu yang menarik untuk digital financing ke depannya. Kalau kita tahu memang mereka mau digitalisasi ya, dan prospek untuk UMKM dan keseluruhan pun juga sebenarnya besar sekali, dan ini juga yang menjadi menarik untuk perhatian investor perlu dicermati lebih lanjut seperti itu.
Baik, AGRO tapi hari ini sedang melemah sekitar 0,86% di level 2.300. Anda melihat justru ini menjadi peluang untuk kita mengambil posisi beli atau tidak nih Mas Dimas? Oke, kalau kita lihat dari minggu lalu ya, pada saat posisi di sekitar 2050-an, saat ini sudah posisi sudah di sekitar 23, tadi tertinggi 2340 memang sudah rawan profit taking, namun kesempatan untuk akumulasi beli jika terjadi koreksi, buy di level sekitar 2150 itu 12 entry point dengan target potensi kenaikannya dia masih bisa menuju yang terdekat di 2.500 untuk AGRO. Oke, berarti baiknya buy on weakness saja atau bagaimana nih? Ya, untuk saat ini karena mengingat kenaikan dari 2050 ke 2340 tertinggi tadi kan posisi di 2300, itu memang nampaknya investor cenderung profit taking akan melakukan profit taking. Jadi yang belum masuk sebaiknya buy di 2150. Yang sudah punya sebaiknya mulai cicil jual karena kalau indikator sudah berada di overbought juga. Oh, areanya sudah masuk overbought untuk AGRO begitu ya Mas Dimas. Jadi rawan profit taking bagi yang sudah punya, kalau yang belum punya ya tunggu di bawah saja atau buy on weakness. Mas Dimas, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.